Dikaitkan dengan kualitas pendidikan ya, Kak Seto sendiri melihatnya apakah biaya yang cukup tinggi atau cukup mahal ini akan ada kaitannya dengan kualitas? Apalagi kalau saat ini sedang ada kabar perundungan terjadi di sekolah yang biayanya relatif mahal, Kak Seto. Iya, sebetulnya tidak terlalu relevan membandingkan semakin mahal semakin baik ya, semakin murah semakin tidak baik. Cukup banyak sekolah-sekolah yang mungkin murah meriah, bahkan sekolah untuk anak-anak kurang mampu, anak-anak jalanan dan sebagainya, tetapi tetap memegang prinsip-prinsip pendidikan. Artinya betul-betul isi pelajarannya nomor satu bukan iptek, tapi justru etika misalnya. Itu kan isi pendidikan nomor satu etika. Bagaimana anak mengembangkan etika yang baik, sopan santun, tidak ada kekerasan, tidak ada konflik pertikaian dan sebagainya. Lalu kedua estetika. Keindahan, tutur kata, berperilaku, berbusana, dan sebagainya. Baru ketiga iptek, keempat adalah nasionalisme, artinya juga bangga pada anak sebagai anak Indonesia. Dan yang terakhir juga yang tidak boleh dilupakan, kesehatan. Nah, kesehatan ini juga sehat fisik dan juga sehat mental. Artinya juga bukan hanya sekedar dilihat dari potensi akademiknya, tetapi juga kesehatan mentalnya. Anak juga mempunyai perasaan-perasaan, nah mungkin perasaannya juga dihargai, ada konsultasi, ada guru BK dan sebagainya. Jadi intinya sebetulnya kalau semua sekolah memegang prinsip isi pendidikan, kemudian arahnya juga membangun karakter profil pelajar Pancasila, ini kan juga ada 6. Pertama, akhlak mulia. Akhlak mulia tentu juga tidak melakukan tindak kekerasan atau kejahatan terhadap teman-temannya. Lalu kedua adalah kebinekaan global, mampu menghargai perbedaan. Ketiga, nah ini gotong royong, kemampuan bekerja sama. Semua itu perlu dibangun dalam sistem pendidikan kita juga. Keempat adalah mandiri, artinya juga percaya dirinya dibangun. Lalu kreativitas dan kritis. Artinya juga bisa mengkritisi hal-hal yang keliru di sekolah. Termasuk mungkin juga kekerasan yang kadang-kadang dilakukan oleh para pendidik. Baik, jadi artinya pendidikan karakter ini juga menjadi kunci begitu ya, Kak Seto ya, bagaimana seseorang bisa menjadi manusia unggul di masa depan ya, Kak Seto. Membahas mengenai kualitas pendidikan dan juga karakter, tadi Kak Seto menyampaikan bahwa ada etika, begitu ya, ada akhlak ya. Tapi kalau dilihat dari anak-anak nih Kak Seto, mungkin saat ini ada anak-anak yang memang hubungannya kurang bisa terbuka kepada orang tuanya ya. Sehingga ketika mereka mengalami perundungan, mereka ini lebih memilih untuk diam karena takut, mungkin ada ancaman gitu ya. Kalau dari kacamata Kak Seto sendiri, sebetulnya bagaimana sih bisa mendeteksi bahwa ini anak saya nih bermasalah nih, suka ngebully orang. Atau mungkin wah anak saya nih kena bullying atau kena perundungan. Ini kan kadang-kadang orang tua kaget, oh ternyata anak saya nih yang melakukan perundungan. Atau bahkan juga anak saya adalah korban. Deteksinya seperti apa sih Kak Seto? Ya, tadi prinsip pendidikan, makna pendidikan kan bukan hanya pendidikan formal di sekolah. Tapi juga pendidikan informal dalam keluarga. Jadi nilai-nilai tadi, etika, estetika, dan sebagainya juga mohon diterapkan di lingkungan pendidikan informal. Nah dalam hal ini mohon ya kalau di sekolah disarankan diciptakan sekolah yang ramah anak, di keluarga, dalam keluarga juga mohon juga diciptakan keluarga yang ramah anak. Yang juga tidak ada kekerasan, tidak ada penelantaran, tidak ada diskriminasi, eksploitasi, dan sebagainya. Jadi mungkin para ayah dan bunda, pertama jangan ada kata-kata saya sibuk, tidak ada waktu untuk anak. Kalau tidak ada waktu untuk anak, kenapa punya anak? Ya, jadi harus ada waktu. Ada waktu juga berdiskusi, ngobrol bareng, kemudian mendengar juga suara anak, keluhan-keluhan anak, dan sebagainya. Jadi dalam hal ini ya pendidik, baik pendidik formal di dalam sekolah, pendidik informal di dalam keluarga, ya mohon betul-betul menyadari makna sebagai pendidik, memiliki kompetensi sebagai pendidik. Jadi betul-betul menjadi sahabat anak, bukan sebagai bos yang sekedar main perintah, main bentak, ya, atau sekedar instruksi atau dengan cara otoriter begitu. Jadi kalau di dalam keluarga anak penuh dengan apresiasi, dihargai kecerdasannya, tidak dibanding-bandingkan. Kadang-kadang ada yang membanding-bandingkan, wah ini lebih pintar karena pintar matematika, fisika, biologi. Kalau yang pintar nyanyi, aku cuma menyanyi, cuma menari atau menggambar.
Padahal semua itu bagian dari kecerdasan juga yang harus dikembangkan dan dihargai. Nah, kalau anak frustrasi karena tidak dihargai, bahkan kadang-kadang mendapatkan tekanan-tekanan atau cara pendidikan yang penuh kekerasan, frustrasinya, kekecewaannya bisa dibuang dalam bentuk agresivitas di sekolah. Nah, akhirnya sering juga menjadi pelaku-pelaku perundungan atau bullying tadi. Baik, artinya anak ini perlu diapresiasi ya, apapun bakatnya ya. Setiap anak itu punya kelebihannya masing-masing ya. Mungkin tidak membanding-bandingkan antara anak yang satu dengan anak yang lain. Apalagi kalau anaknya 5 atau 4 misalnya. Banyak gitu ya, artinya tidak mungkin semuanya punya artinya kecerdasan yang sama. Pasti ada perbedaan ya, Kak Seto. Setiap anak itu unik, otentik, dan tidak terbandingkan. Nah, itu harus dipegang dulu. Oke, Kak Seto.